Hai Sobat Ngopsur, apa kabar Halo, nih? Hai dulu dong, ya. Halo, kembali lagi bareng gue Tasya dan ada juga Pamel. gue masih Pamela nih, belum ganti nama. Oke, bagus, bagus, bagus. Hari ini kita masih ini ya, masih rekaman jarak jauh ya, karena gue pribadi masih WFH nih. Kalau lu masih pakai WFH apa? Iya, masih WFH juga, jadi kita belum bisa satu frame ya. Jadi makanya agak dimaklum lah kalau misalnya kualitas videonya masih kayak gini. Iya. Oke, langsung aja nih ya, kayak kita bahas masuk ke topik kita ya hari ini. Kita mau bahas apa sih Kemarin hari kan ini? Kemarin kan lagi rame tuh soal yang insiden di Starbucks itu loh yang ada Oh iya, pelanggan terus diintip lewat CCTV itu kan. Tapi kita nggak mau bahas dari segi itunya tuh iya. legalitasnya lah apa kasusnya itu kita nggak bahas di situ. Cuma sebenarnya kemarin kalau ada yang perhatian si pelanggannya itu kalau nggak salah nih ya silahkan cek lagi kakinya tuh kayak cozy banget gitu loh jadi kayak naik gitu Oh, naik ke atas naik ke gitu ya, jadi kursi. kelihatan ya. Nah, entah naik ke kursi atau ke kakinya dia gitu tapi pokoknya posisinya tuh enak banget gitu, nyantai dan cozy. Nah, hari ini kita mau bahas kenapa sih Starbucks itu jadi tempat yang nyaman banget buat nongkrong gitu. Nah, langsung aja kali ya kita bahas ke poin ini. Kenapa sih Starbucks ini jadi Ya, tempat nongkrong favorit yang nyaman dan asik buat nongkrong malam. ini dia 4 alasan kenapa Starbucks jadi tempat nongkrong yang enak dan nyaman. Oke, poin yang pertama nih, lokasinya strategis dan ada di mana-mana nih ya. Mungkin kalian ngerasa juga nih kayak di jalan mana lah, di jalan-jalan protokol tuh pasti Starbucks letaknya di jalan-jalan yang seperti itu, nggak tiba-tiba di jalan sempit, di ganggang, nggak kayak gitu. Jadi ini sebenarnya mempermudah orang-orang yang bawa kendaraan ya, terutama mobil. Jadi mereka pasti ada tempat parkir. Atau enggak, Starbucks tuh biasanya di mall juga ada kan, makanya parkir itu gampang lah. Dan tadi soal lokasinya ada di mana-mana, itu Starbucks itu udah punya lebih dari 400 gerai di Indonesia. Di seluruh dunia kalau nggak salah 30.000, itu banyak banget kan. Dan tahun ini bahkan Mei kemarin itu kalau nggak salah dia baru nambah 3 gerai baru lagi, which is berarti jumlahnya makin banyak dan ada di mana-mana buat kita mau janjian atau ketika ada di mana-mana gerainya kita gampang dong untuk mutusin oh yaudah kita mau ke yang mana gitu kan. Itu salah satu keunggulannya, strategis dan ada di mana-mana. Ya, bahkan kalau di mall pun kadang ada dua ya, ada dua gerai ya. Di yang luar yang Benar-benar. ada outdoornya dan ada yang di dalam mallnya. Oke, poin yang kedua nih yang berikutnya ya. Starbucks juga tergolong punya tempat yang emang nyaman banget. Jadi tempatnya ini kan seperti yang tadi udah dibahas di poin pertama, setiap gerai itu ada outdoor sama indoor. Jadi kita misalnya sebagai pelanggan nih bisa pilih apakah mau duduk-duduk santai di kursi empuk yang di indoor atau emang mau sambil nyebat di outdoor ngobrol sama teman-teman. Nah terus selain itu di Starbucks juga biasanya banyak colokan nih. Jadi emang cocok banget buat yang mau nugas atau mau ngerjain kerjaan kantor. Selain itu kadang juga ada di beberapa tempat Starbucks yang punya sharing table. Jadi emang untuk diskusi tuh enak banget kan misalnya kita mau meeting yang casual gitu terus nyari tempat apa ya gitu. Makanya banyak orang juga pilih di Starbucks. Terus untuk tempat duduk nih tadi, untuk yang di indoor menurut gue sih itu nyaman banget karena tempat duduknya tuh empuk tuh. Gimana menurut lo Tas? Soalnya kalau saya udah Iya empuk gitu ya, kan kita gibah makin gak kerasa ya. Mau benar-benar. ngobrolin apa sampai berjam-jam juga gak kerasa. Gimana ada tambahan Kalau nggak gue dari sih Tasya? terutama lebih ke colokan sih ya. Jadi karena setiap meja tuh pasti ada colokan. Pasti ada satu, bahkan ada yang mungkin dua ya gitu. Nah, soal bangku sih ya emang empuk ya yang di indoor tuh Iya. empuk dan dia enaknya soal outdoor indoornya itu enak lah. Jadi kalau kita nongkrong bareng orang yang ngerokok gitu pasti ada pilihan untuk outdoornya gitu sih paling. Kalau lu ada ini gak sih gerai yang lu terakhir kunjungin atau lu paling suka gitu? Kalau favorit sih kalau gue pribadi nggak ada, yang penting yang di mall. Gue lebih suka yang di mall, nggak tahu kenapa. Jadi kalau misalnya gue mau sambil lihat yang lain terus misalnya gue bareng teman gue nih, ya udah tinggal tagin aja tempatnya di situ terus gue keluyuran dulu kayak misalnya mau beli apa dulu gitu di dalam mallnya, terus gue bisa balik lagi dan tempat gue masih aman sih. Kalau lu gimana? Bener-bener. Iya sih, gue ada tergantung tergantung sama siapa ya. Kalau misalnya sendiri pengen yang tenang, gue biasanya pilih yang di mall, tapi mallnya nggak yang crowded. Misalnya di Grand Indonesia, tapi terus weekend gitu ya, tentu nggak kesana dong buat ngerjain tugas atau kerjaan gitu. Pilih mall yang sepi gitu, tapi yang di indoor. Atau kalau lagi mau bareng teman-teman, itu pilih yang rada ada outdoornya tapi yang nggak di dalam mall. Sama yang di Bali nih, gue pernah sekali tuh ke Bali, Starbucks Gimana tuh? terbesar se Asia Tenggara dia kalau nggak salah. Saking gedenya tuh orang ya ke situ buat foto-foto gitu, nggak ada atmosfer kerja sih, lebih ke foto-foto, cuma Tapi keren berarti banget di tempatnya situ. luas banget ya. Dia ada beberapa menu yang nggak ada di semua Starbucks di Indonesia, jadi yang
di situ doang, custom di situ ya. Terus reserve-nya itu sama ya, memang dia khusus karena terbesar itu ya, dia di situ kita ada sanctuary-nya gitu loh Pam, kayak buat nanam-nanam bijinya gitu. Jadi ada proses-prosesnya tuh dijelasin di situ, ada pohon-pohonnya juga nanam di situ. Jadi ya memang spesial sih, keren aja. Oke, poin yang ketiga nih, variasi menunya banyak. Meskipun Starbucks ini istilahnya jualan utamanya adalah kopi nih ya, tapi kita di sana bisa beli minuman-minuman yang non coffee, dan itu banyak, kayak mulai teh, jus, dan juga varian menu makanannya itu mulai dari yang snack yang light sampai yang agak berat kayak sandwich atau burger, itu ada di sana. Dan buat kopinya sendiri, apalagi kalau Starbucksnya ini Starbucks yang reserve ya, itu lo bisa pesan kopi custom gitu, mulai dari cara ngepilih biji kopinya tuh mau apa, mau dari mana, terus juga cara seduhnya seperti apa, itu lo bisa ngobrol sama baristanya untuk menemukan kopi yang paling lo suka gitu. Nah kalau lo sendiri Pam nih, kira-kira ada menu yang biasa lo beli nggak? Menunya kan banyak banget sih minuman-minumannya. Jadi gue tiap ke Starbucks tuh pasti nyobain menu-menu yang beda. Kalau lu ada yang favorit? Favorit sih enggak, cuma selalu kalau kesana tuh belinya antara latte atau cappuccino aja. Atau mungkin kalau lagi nggak punya duit banget, gue belinya yang freshly brew-nya itu. Dan mungkin satu ya kali tips buat kalian yang mungkin belum pernah ke Starbucks gitu ya, pasti bingung sama menunya, karena gue pertama kesana juga bingung sama menunya. Jadi googling dulu lah, cari info pesannya tuh kayak gimana, ukurannya tuh kayak gimana aja. Oh Karena iya. kalau kalian nggak tahu tuh ya, bisa jadi ntar si baristanya malah ngasih yang ukurannya medium atau yang lebih gede gitu, dan juga ada tambahan ini itu, jadi yang bakalan lebih mahal gitu. Oke, poin yang keempat nih ya, sekaligus poin yang terakhir, servis Starbucks juga memuaskan. Jadi memuaskannya di sini sebanding dengan harga kopi yang pada dibilang mahal. Nah, sebanding juga sih dengan servis yang diberikan sama pegawainya Starbucks gitu. Kalau misalnya kita bingung mau pesan apa, kayak yang tadi udah lo jelasin kan, kita bingung mau pesan apa, pasti si baristanya ini ngasih solusi sih. Kalau misalnya mau nongkrong lama juga nih ya, kalau di sana itu juga kita nggak akan diusir. Nah, tapi harus diingat nih ya, jangan sampai oh ya boleh nongkrong lama terus enaknya. Kita juga harus lihat, oh ada orang lain nggak ya yang lebih butuh tempat duduk kita atau enggak, kayak gitu sih. Nah kalau misalnya lu ada tips nongkrong yang lebih asik nggak sih dan aman biar nggak diintip sama abang-abang Starbucks? Kalau aman sih sebenarnya gimana ya, itu asal ini aja sih, mungkin kita agak lebih behave kali ya duduknya, meskipun itu otomatis ya, tapi ya coba jangan ngangkang gitu ya, paling dari situ aja sih, kita jaga diri sendiri. Mungkin Tapi kalau udah soal ngerasa service, aman jangan langsung kayak berasa di rumah kali ya maksudnya. iya, tapi Yang mungkin itu behave itu. otomatis ya, karena gue juga sering. Tapi ini kasus ini jadi ngingetin sih, maksudnya supaya nggak kayak gitu. Tapi bener sih soal servis, karena mereka tuh menyervis semua, si baristanya tuh menyervis semua tamu dengan merata gitu. Mau belinya cuma satu doang, mau belinya banyak, mau belinya macem-macem, itu sama servisnya, dengan ramah mereka akan melayani gitu. Dan juga bener yang soal minuman kita udah habis, itu nggak bakalan pernah diusir. Bahkan gue nggak tahu kenapa ya, si tamu-tamunya juga kayak semacam ngerti gitu, punya pemahaman yang sama gitu, common sense, bahwa oh ya udah nih orang ini duduk, gue gak akan ganggu gitu, meskipun dia lihat minumannya udah habis gitu. Cuma ya kita sendiri aja kali ya, biar lebih tahu diri gitu kan. Nah kalau misalnya udah mau lebih lama nih, nongkrong lebih lama, sebenarnya ini satu tips sederhana banget sih. Gimana Kalau tuh gimana? gue biasanya beli minum ukurannya biasa aja, yang tall alias yang paling kecil, cuma lo minta segelas air putih. Kalau Oh gue sih kayak gitu, gitu mbak, ya. mbak atau mas, gue minta air putih, terus nanti dia akan ngasih gelasnya. Apalagi beberapa gerai ini ukuran gelasnya tergantung gerai ya, sebenarnya nggak ada standarnya, cuma ada beberapa gerai yang ngasihnya itu gelas yang tinggi, jadi itu lama dong. Nah itu Oh iya. biasanya gue akan minum yang air putih dulu itu aja sampai kembung, sampai gimana lah, baru kopi ini yang terakhir. Kalau gue biasanya kopi, nah kopi ini baru yang bikin lama kan, kayak gitu doang sih paling. Ini tips hematnya juga ya berarti ya. Tips nongkrong lama, nyaman dan hemat karena minta air Iya bener, putih. bener biar nggak usah beli lagi. Itu aja sih. Paling ya intinya sih kalau misalnya mau nongkrong lama ya tadilah harus diingat juga itu tuh di luar gitu loh. Jangan Iya jangan bener, sampai seenaknya lah kayak gitu. Jadi harus lihat-lihat juga. apalagi apalagi yang gerainya ramai banget ya kan, masa kita udah minumannya habis, orang-orang ngantri-ngantri nyari duduk, kita santai-santai aja kan, nggak gitu ya. Mm-mm. Jadi pikirin juga diri sendiri sama orang lain. Diri sendirinya ya untuk menghindari kayak kemarin lah kejadian yang sempat viral itu, dan orang lainnya ya ada rasa empati lah kalau misalnya orang mau duduk jangan seenaknya oh ya gue beli, gue bisa kok lama-lama di sini, jangan kayak gitu sih. Tambahan lagi nggak dari Tasya? Nggak, udah cukup sekian.
Sekian dan terima kasih nih berarti ya. Kita closing aja langsung ya. Mungkin Yo, sampai boleh. ketemu lagi ya di video ngopsur berikutnya. Semoga nanti di video berikutnya udah bisa satu frame dengan kualitas gambar dan audio yang lebih bagus. Satu Ya frame gitu kan, ragu kayaknya nggak sih. mungkin ya, kalau Iya. udah. Ya Audio harapan dan kan video nggak yang apa-apa. bagus lah, oke. Ya kayak gitulah. Ya, Ya silakan udah. komen kalau ada yang mau request tema apa nih berikutnya. Sama jangan lupa juga follow Instagram kita @ngopsur. Silakan di komen-komen juga, di spam-spamin apalah. Kalau ada yang punya pengalaman nongkrong di Starbucks juga boleh komen, boleh Yoi, tulis di boleh. kolom komentar kayak gitu sih. Oke, Yap, kita gitu pamit aja. dulu ya. Pamit dulu Oke, ya. dadah. Dadah. Yuk, sampai ketemu di tips sotoy berikutnya. Yap, dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngopsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.